ditingkatkan pada aspek produksi, kemudian juga konsumsi serta distribusinya. Dan pada kali ini saya mencoba mengkaji atau mengambil contoh kasus 3 buah kerajaan. Yang pertama di Tayan, yang paling kiri Tayan, kemudian yang tengah itu Sanggo, dan yang paling kanan adalah kerajaan Sintang. Mudah-mudahan ketiganya bisa mewakili dari kajian yang telah dilakukan dan diharapkan. Produk yang ada di Kalimantan mungkin agak berbeda dengan yang pada masanya yang lebih populer dengan rempahnya. Kalimantan lebih fokus pada produk-produk yang berkaitan dengan emas, kemudian dengan pangan produk hutan, kemudian sarang burung walet, kemudian madu, kemudian ada gula aren, lilin, rotan, dan yang menarik ada tangkawang. Ini cukup terkenal karena mirip rempah juga dan berupa biji buah dan bisa menjadi minyak, dan semuanya dipertukarkan dengan berbagai barang, diantaranya kain-kain dari Bengali dan kain dari Keling India. Kemudian mengenai konsumsinya, ini adalah apa yang dilakukan oleh kerajaan ini. Mereka membeli atau memerlukan beberapa persenjataan, kemudian perabotan kerajaan yang diantaranya berupa meriam-meriam berciri Eropa dan meriam berciri Cina, atau piring-piring dari Eropa maupun Cina juga. Kemudian mengenai hubungan ketiganya adalah mereka saling merebut dominasi penguasaan sumber produksi untuk kemajuan mereka dan keuntungan mereka, dan ketika yang diharapkan tidak diperoleh maka kekerasan akan muncul dan terjadilah konflik-konflik di antara kelompok ini, baik melalui perang maupun pembunuhan, serta yang lebih damai ada dengan melalui kontrak-kontrak. Sanggo ini ada beberapa data yang berkaitan dengan etnis Melayu, etnis Cina maupun Eropa. Melayu diwakili dengan bukti-bukti adanya kerajaan atau keraton-keraton yang masih terlihat sisanya. Kemudian makam-makam Muslim juga, dan masjid. Kemudian dari kelompok Cina meninggalkan beberapa bukti, ada kelenteng Cina, ada juga lokasi kapiten Cina, dan seterusnya. Kemudian dari Eropa ada rumah kontroler, kemudian ada gudang-gudang garam, dan juga kerkhof dari orang-orang Eropa, khususnya Belanda. Dan yang menarik lagi adalah di peta ini disebutkan adanya tanaman tangkawang yang tadi telah disebutkan. Sebelah kanan ada tinggal-tinggal yang ada di Sanggo. Ini ada masjid, ada meriam bermotif Cina, ada bendera kerajaan yang dipengaruhi oleh motif singa Eropa, dan sebelah kanan bawah adalah masjid Sanggo. Kemudian di Tayan polanya sama, jadi ada kelompok etnis Melayu dengan tinggalan berupa istana representasi dari kelompok etnis ini, kemudian ada masjid, ada makam-makam bangsawan orang kayu Brunei dan seterusnya. Kemudian dari Cina masih sama, ada perkampungan Cina, ada lokasi rumah kapiten Cina, dan di Eropa juga seperti yang di kerajaan sebenarnya ada perkampungan Cina, ada rumah kontrol, ada
gudang garap atau Zoetpakhuis, kemudian ada kerkop-kerkop juga. Lebih menarik lagi bahwa di Kerajaan Tayan ini awalnya adalah di Bukit Raya ke arah hulu Sungai Tayan, dan Belanda membangun benteng di sini ada sekitar 34 kali 34 meter persegi, dan menurut informasi historis di sana banyak sekali ditumbuhi tanaman-tanaman tangkawang yang sangat mungkin sangat berharga pada masanya. Sebelah kanan itu adalah kontrak perjanjian antara bangsawan Tayan dengan Belanda. Kemudian di sini ada Sintang. Di Sintang ini juga menarik karena selain polanya sama, datanya ada data Melayu, ada data Cina, juga Eropa, dan ada di seberang sungai, dan seberang sungai satunya demikian pula dengan ada masjid. Ada dua demikian tinggalan berupa kelenteng Cina yang lebih dari satu, sehingga ada kemungkinan ini memang ada dinamika yang telah terjadi, baik itu mungkin perubahan aktivitas ekonomi atau perubahan yang berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi pada saat itu. Sebelah kiri ini ada tinggalan istana Sintang. Jadi sebagai bagian penutup bahwa awalnya ketika kelompok ini berdagang secara normal, dan selanjutnya ketika mereka ingin mendominasi atau ingin menguasai lokasi produksi, maka ada tekanan-tekanan yang mereka lakukan, maka dan kadang terjadi konflik yang pernah terjadi adalah konflik antara Cina, Dayak, kemudian Melayu, Dayak, kemudian dan akhirnya mereka hidup bersama dalam satu lokasi. Maksud saya dalam satu pusat permukiman kerajaan yang ada di sana, dan dengan ciri masing-masing, karena mereka sesungguhnya adalah saling membutuhkan dan saling ketergantungan akan kebutuhan produk untuk kelangsungan aktivitas ekonomi dagang mereka. Dan bukti arkeologis sangat meyakinkan bahwa mereka saling berhubungan dan berkembang bersama, menumbuhkan kerajaan-kerajaan yang ada, termasuk suku Dayak sendiri atau etnis Dayak yang meskipun tidak ditempatkan di peta karena mereka lebih sering berpindah rumah tinggal, jadi dalam peta mungkin ada kesulitan tersendiri untuk menentukan lokasi permanen yang pernah mereka tinggali. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dari paparan ini. Mudah-mudahan dari yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bisa membuka ruang diskusi. Thank you Bapak Sarjianto from Riset Sejarah dan Prasejarah BRIN that explain about how they interconnected and
cultural activity between the Malay, the Chinese, and the European in the riverbank of the Kapuas in West Kalimantan. Before we move to the question and answer, we still have one speaker that coming from Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Artaki Biiza Al-Islami, Bapak Ibu Indira Yasmin, Bapak Asta Mulyana, and Bapak Muhammad Bagas Prasetya, and Bapak Muhammad Raflisya. Is there active in the Zoom? Who will represent it? Bapak Artaki? Yes. Okay. Now the time is yours, Mr. Artaki, to present your paper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning to all keynote speaker and participant in International Forum on Spice Road 2022. My name is Artaki Biiza Al-Islami, and I will be the one who present our group research in the subtheme of culture for creativity, innovation, and livelihood. Our research title will be Banjarwastra Cultural Dynamics, a critical studies of living culture in Indonesia. And our research group came from Yogyakarta State University. So, what we research in this studies? Okay, well, we want to talk more, or we want to analyze the weaving tradition in Banjar society and the position of women in the fabric, or in its name Sasirangan production. Why is it being specific in women? Maybe you think, well, because there is this one academic whose her name is Barbara Watson Andaya, who said that woman is heavily involved in the local transmission of culture, of knowledge, and even the fabric itself can be read as a reference about the exchange of political, cultural, and economic idea. These studies will develop the previous studies that have already been done. Example by Anthony Reid, by Kenneth Hall. He talked about the cloth trade in Kalimantan around 16th to 18th centuries. And of course, we will use, as I mentioned, Barbara Watson Andaya studies regarding position or women in Southeast Asia and the production of the textile or the fabric. Well, so what we hope from these studies, well, because we come from the historical studies, we hope we can give some historical perspective in weaving tradition in Indonesia, studying how European colonialism and imperialism disrupt or even destroy the local society because their trading and military activities, and acknowledging women's position and its role in numerous Indonesian societies, especially in Banjar people and in the weaving tradition. In the contemporary area, we hope that we can talk and even talk about the sovereignty of indigenous people, because there is a lot of talk about them in this contemporary era, and we hope it will lead to further research, discussion, and development, especially in the Sasirangan fabric. Okay, will be the subchapter of our research. Firstly, we will be talking, or in the research we will be discussing a lot about the history of the Banjar people, regarding especially the Banjarmasin Sultanate, its local kingdom, its trade with other regions in Central Archipelago, and then about the woman in there, woman in Banjar, and its relations in the production of the Sasirangan Wastra. And then about the European colonialism, which came to Kalimantan around 16th century, and how it disrupt the Borneo Island, because there's two imperialism, Dutch and the British, but there is also other European merchant. For example, the Portuguese also come there,
the Danish merchant also passed it. And then after talking about the European colonialism and imperialism, we will talk about the contemporary development about the Sasirangan fabric, how it evolves in the modern era, in the modern society. What is the cultural dynamics today? Okay, I will give only a short overview about the history of the Banjar people. There is several local stories about pre-Islamic kingdoms. Of course, you maybe know about the Kutai Kingdom, one of the oldest kingdom in Nusantara archipelago, but specifically in the modern area of what we know as the home to the Banjar people. There is many local stories, but not enough research, especially in the terms of the archaeological studies, to talk more about this pre-Islamic kingdom. What we can sure about is when we're talking about the Sultanate of Banjar, especially because we have this Hikayat of Banjar, which talk a lot about its establishment, and also after its establishment, many other sources talk about this specific sultanate, and also because it had political relations with the Demak Kingdom, Surabaya, and also Mataram Kingdom. It also formed a close trading relationship with the Makassar Kingdom. And the Sultanate of Banjar were known for the trade in commodities such as pepper, woods, gold, and of course in cloth or Sasirangan. So, what is Sasirangan itself? Well, the name itself came from two words. Sa mean one and Sirangan mean Sirang mean based. Why based? Because this fabric is made with a basting technique, then tied with thread or rope, and then being dyed in clothing dye. And this was actually very unique because the clothing dye itself came from mostly plants around the place where the maker of or the weaving itself being made, and it also had a lot of motifs, and the motif itself is not just a picture. There is actually meaning behind every motif. It sometimes describes the relations between human and human, human and nature, human and society, and so on. So the Sasirang itself is a work of art, but also cultural heritage of the Banjar people. What is the use or the function of this Sasirangan fabric? Well, in the Hikayat of Banjar, for example, there is a lot of mention in the use of Sasirangan. It was being mentioned, it used as a payment to the overlord, or when you pass a river. It was being used for diplomatic exchange with other emissary from the other area or kingdom. It was being used to decorate as ceremonial activities or royal decoration, as a religious icon, but especially it was being used to cure a disease. There is a specific color for a specific disease. This is one of the unique things from this Sasirangan fabric, which maybe for the modern people seems strange. How can a cloth cure a disease? And we talk a lot maybe in the Q&A session and so on. But this has been changed. I talk about cultural dynamics. So there has been a change because, especially because of the coming of the modern era and the colonialism, imperialism, the idea which came along it. Maybe we can say it's degraded this fabric from its sanctity, from the sacred use of it becoming a fashion. I'm not saying it's wrong, but there is maybe a degradation if we use indigenous perspective, for example. Then I mentioned about European colonialism and imperialism. So the emergence of European colonialism and its economic system changed the pattern of production in pre-colonial and also what in the colonial Banjar society. Kenneth Hall talked a lot about this in his studies. The massive import of textile commodities from the other part or other region outside of the Nusantara, especially forced the population, especially the women, to change its job from weaving to agricultural sectors. And then the VOC and H also attacked the Banjarmasin and the Makassar Sultanate, which had a close trading relationship. After the independence,
the Sasirangan experienced quite a rapid development in the post-independence era, especially since 1980s. It became widely known by the general public, and there is quite a lot of market demand. This increased in the more production, especially in the household, but it also came in the shift of the function and the use of the Sasirangan. This, of course, involves the cultural dynamics, which became our title. As I said, the Wasra can be read as a reference for studying exchange of political, economic, and cultural ideas. It reflects regional cultural diversity involving a synthesis of traditional values and contemporary needs. Maybe we can say that the dynamics in the contemporary era had changed its use from previously a very sacred items now become morally just a fashion, and from indigenous perspective it can be said as something like a degradation, or maybe in Indonesia penurunan nilai, and this is what worries us. Maybe that's all. We can talk more a lot in the Q&A session. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Bapak Artaki from Universitas Negeri Yogyakarta. It's a very nice presentation. Now, before we move to the other four presenters, we are now come to the question and answer session. I saw there's one question here in the Zoom meet from Ibu Laila Abdul Jalil, and if the participants want to ask question, please write in the chat column or use the raise hand facility. Atau Bapak dan Ibu yang ada dalam ruangan ini juga bisa mengajukan pertanyaan, cukup mengangkat tangan, sudah disediakan mikrofon untuk bertanya atau bisa berdiskusi langsung dengan 4 orang presenter tadi. Now let me spell the first question from Ibu Laila. The question is for Pak Artaki. Apakah selama meneliti kain Sasirangan menemukan motif rempah, mengingat kerajaan Banjar dulunya juga adalah penghasil lada? So maybe we can directly go to Bapak Artaki to answer this question while waiting for other question from the participant. Kami persilakan Pak Artaki. Apakah bisa dengar dengan jelas? Atau bisa membaca pertanyaan Ibu Laila Abdul Jalil di kolom chat? Halo, tes. Apa suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oh, oke. Ya, terima sebelumnya. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera ya, karena sinyalnya agak sulit ini di universitas. Tidak apa, silakan. Oke, ya terima kasih dari Pak. Ini saya kurang tahu ini Ibu atau Bapak ya, Laila Abdul Jalil, mohon maaf. Tapi terima kasih sekali atas pertanyaannya. Apakah selama meneliti kain Sasirangan menemukan motif rempah mengingat kerajaan Banjar dulunya penghasil lada? Ya, saya sebenarnya ketika mengangkat tema ini pun merasa apakah saya bisa gitu, benar-benar merepresentasikan atau bahasanya ya menjelaskan dengan baik gitu. Terutama, dan ini salah satu hal yang paling saya takutkan itu menjelaskan mengenai motif gitu, karena memang seperti yang saya jelaskan tadi di PPT itu terdapat makna yang dalam pada setiap motif gitu. Misalnya untuk berkaitan dengan rempah itu yang benar-benar saya ingat itu ada motif kembang cengkeh ya, atau bunga cengkeh. Itu mungkin bisa dicek juga nanti di internet, ada motifnya. Motif kembang cengkeh itu kan menggambarkan cengkih ya. Ya itu salah satunya. Kemudian juga mohon maaf saya agak lupa nama motifnya apa. Tapi karena memang motif-motif kain Sasirangan ini diambil dari kehidupan sehari-hari ya, dari objek-objek simbol sehari-hari yang dilihat atau ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar ya. Simbol-simbol ini bisa ditemukan gitu dalam
apa kain sasirangan itu sendiri. Oh iya, terima kasih atas informasinya mengenai tenun Aceh. Ya memang saya kira menarik itu mengenai tenun-tenun dari luar dari Indonesia atau khususnya dari luar Jawa gitu. Mengenai apa makna-makna yang ada dalam motif-motifnya itu berkaitan erat dengan utamanya tumbuh-tumbuhan rempah-rempah itu sendiri. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin ada respon tambahan lanjutan. Terima kasih Mas Moderator. Terima kasih Pak Artaki dan Ibu Laila Abdul Jalil yang juga sudah melanjutkan komennya di kolom chat bahwa beliau menginformasikan dari Ibu Laila bahwa pada tahun 2017 juga sudah meneliti tentang tenun Aceh, dan pada tenun songket Aceh muncul motif bunga pala atau bahasa Acehnya bungong pala. Yang menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian ketika jalur rempah ini, ketika kita membahas identitas, kesetaraan, dan globalisasi, maka akan muncul banyak sekali temuan-temuan yang mungkin baru saja kita tahu atau butuh perdalam yang lebih detail dan butuh kita dialogkan. Untuk itulah IFSR ini hadir untuk mempertemukan para peneliti dan para pengguna informasi dan para penikmat sejarah maupun budaya atau kalangan industri, mahasiswa, dan komunitas untuk saling bertukar pikiran pada forum-forum seperti ini. Kami persilahkan jika masih ada lagi Bapak Ibu yang bertanya. Dari dalam ruangan, wah sudah ada 2 Ibu. Luar biasa. Di sini semakin siang semakin bersemangat Bapak Ibu yang ada dalam ruangan untuk bertanya. Silakan Ibu, mohon menyebutkan nama dan afiliasi atau dari subbagian riset apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farmawati Malik dari PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler. Saya tertarik dengan apa sih ya guideline-nya dengan identitas, kesetaraan, dan globalisasi. Dari yang pertama tadi saya melihat banyak mengenai masa lalu. Ya, jadi kalau kita bicara identitas, dari awal kita Indonesia lahir mungkin sampai sekarang, yang namanya masa lalu itu akan selalu ada gitu ya. Jadi akan selalu melekat gitu. Jadi itulah gunanya ditanyakan asal-asalnya dari mana gitu ya. Dan banyak juga para pakar juga menyebutkan we cannot live the past gitu. Pasti ada melekat gitu. Kayak kita genetik juga pasti ada melekat gitu ya. Oh ini turunannya dari mana, pasti begitu ya. Nah yang saya mau lihat adalah kita bicara masalah positioning, differentiation sama brand ya. Jadi artinya yang kita lihat sekarang identitas itu image ya. Jadi bagaimana kita memposisikan, kita belum lihat ya dari semua ini, bagaimana kita memposisikan kekinian sekarang gitu. Keadaan sekarang itu seperti apa. Jadi masa tadi yang dibicarakan sejarah rempah ya, apa yang terkait dengan arsip-arsip, terus kemudian Maluku relationnya dengan revitalization SDGs ya, masuk juga di dalamnya, terus masuk lagi kembali indigenous people-nya seperti apa yang di Maluku. Kemudian yang saya mau lihat adalah apa sih rekomendasi yang paling kuat untuk ini gitu loh, untuk posisi ini gitu, untuk keadaan sekarang. Terus kemudian soal sasirangan. Kalau kita bicara sasirangan, saya juga menukai kain batik Jakarta ya. Jadi kalau boleh saya mereview sedikit tentang tulisan saya. Jadi saya mengangkat kain batik Jakarta yang asli itu dari zamannya 100 tahun yang lalu gitu. Jadi bentuk motifnya seperti apa. Nah, tadi saya lihat ya, ada kekinian yang saya bilang gitu ya. Jadi ada tadi Ibu tadi bilang, oh dulu ada bungong pa ya. Nah, kalau terakhir yang saya lihat, gimana batik Jakarta itu mengakomodasi
semua produk-produk yang di sekitar lingkungannya itu dimasukkan dalam motif batik, kayak bemo, bajai, terus macam-macam lah. Padahal sebelumnya itu pucuk kelapa, terus si pitung, terus mana itu si pitung juga terjadi karena kekinian tadi, karena ada korelasinya dengan masa depan dan ya, bagaimana kita sudah mengenal artinya preservation tadi, bagaimana sih kita melestarikan. Nah, kira-kira kalau kita melihat Sasirangan, jadi konteksnya tadi kembali ke Sasirangan. Sasirangan saya pernah dengar, itu benar atau tidaknya saya belum mencari kepastiannya. Jadi itu jumputan gitu. Dari jumputan gimana dia direndam di sebuah air, saya nggak tahu apakah itu kimia atau bukan. Karena yang saya senang juga dengan motif-motif Sasirangan karena dia selalu kayak degradasi gitu. Dari gelap, terang, nah itu harus ada penjelasan, itulah namanya image gitu. Dari mulai warna, dari mulai bahan yang digunakan. Itulah namanya yang image, sampai orang yang bikinnya juga terbawa emosionalnya di sana gitu. Itulah yang dinamakan identitas gitu. Kira-kira itu yang saya mau sampaikan kepada, saya nggak tahu tadi karena begitu banyak, kira nggak bisa saya baca. Buat semua ya, buat ya, semua presenter. Iya, terima kasih. Terima kasih. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung saja dulu ya, karena cukup banyak ya diskusi dan pertanyaannya ya. Jadi di sesi ini kita buka 5 penanya. Tadi sudah 2 penanya kedua, kita sudah tampung catat. Sekarang kita pindah ke penanya ketiga. Silakan Ibu, nama dan afiliasinya. Terima kasih Pak. Nama saya Nurmalinda, juga dari Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler. Ada 2 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama adalah untuk penanya pertama. Mungkin apakah saya ini salah mengerti, saya juga nggak tahu nih Pak ya. Adakah perbedaan antara jalur rempah yang dimaksudkan zaman VOC dengan sekarang? Tadi dijelaskan juga bahwa jalur rempah itu bisa menjadi satu sarana pariwisata ya Pak ya. Jadi bagaimana, tapi sampai saya belum pernah dengar apakah ada jalur wisata yang mengemukakan mengenai jalur rempah. Saya kira ini juga cukup menarik ya. Karena ini adalah kekayaan kita ya, kekayaan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk penanya yang kedua itu kita kan tahu bahwa Maluku itu sangat terkenal pada zaman Belanda untuk sebagai penghasil rempah yang sangat utama di Indonesia. Makanya orang-orang dari Eropa ke Indonesia untuk sampai ke Maluku untuk mendapatkan rempah dari Indonesia. Nah, yang saya tanyakan apakah saat ini masih seperti itu? Jadi masih sebagai produsen utama? Karena kita tahu juga di wilayah-wilayah lain seperti sebagian dari Sumatera juga sebagai penghasil rempah. Seperti lada, kemudian ada juga pala, gambir ya, gambir, kayu manis itu juga banyak ya di Sumatera, seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, terutama lada ya. Kalau Sumatera Barat itu seperti kayu manis, kemudian gambir itu banyak diproduksi. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada 2 penanya tadi yang sudah kami catat, ada 4 pertanyaan, jadi kayaknya sudah harus dijawab nih sebelum kelupaan nanti, karena cukup banyak diskusi sebenarnya dari penanya pertama kedua tadi. Mungkin sudah sangat jelas ya para presenter, atau bisa tidak perlu saya ulangi lagi ya. Langsung saja kami persilahkan kepada para presenter. Pertanyaan pertama ini lebih terbuka ke semua yang mau menjawab. Baik Pak Ahmad, Pak Rainizar, Pak Sarjianto atau Pak Artaki, bagaimana positioningnya, kekiniannya Spice Road ini jalur rempah, atau identitas yang dimunculkan tadi, atau sisa atau bukti peninggalan sejarahnya tadi. Misalnya tadi Pak Sarjianto ya, saya catat tadi ada potensi dan ada data tentang
konflik yang terjadi di Kalimantan Barat, bagaimana posisinya saat ini. Kemudian Pak Rai Mizar tadi, kasus Maluku Pinggiran, Pak, bagaimana posisinya kekinian ini dan untuk masa depannya seperti apa? Atau Pak Ahmad Sarif tadi, Spice Road yang dulu sama sekarang bedanya apa, Pak? Dan Pak Artaki lebih spesial khusus pertanyaan tadi, motif tenun sasirangan. Silakan, kita mulai dari Pak Ahmad Sarif terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Moderator dan terima kasih pada penanya. Mungkin yang pertanyaan pertama saya masih belum nangkep juga nih Pak untuk yang pertama gitu. Tapi untuk yang tadi pertanyaan kedua, yang tadi apa terkait apa perbedaan antara jalur rempah zaman VOC dengan sekarang, tadi kalau salah singgung juga tentang jalur wisata gitu ya. Iya. Sebenarnya saya juga tadi tidak menyebutkan jalur wisata, tapi mungkin saya akan coba secara umum terlebih dahulu. Yang pertama, di dalam tulisan ini saya ingin mencoba mengangkat sisi lain dari fungsi atau peran arsip secara secara dalam ilmu kearsipan, karena kan memang sepengetahuan saya arsip ini selalu dianggap sebagai dia ini hanya menjadi masa lalu gitu. Padahal kalau bisa kita coba bedah kembali, kita coba pahami, kita coba renungkan kembali, arsip ini juga mempunyai potensi untuk bisa dimanfaatkan dalam berbagai sektor, khususnya dalam sektor politik. Dalam hal ini saya menjadikannya sebagai satu politik identitas yang mengatakan bahwasanya bagaimana sih rempah yang dulu memang menjadi salah satu komoditas penting di dunia ini, itu juga yang punya peran juga dalam bagaimana ikut ketika rempah ini menjadi ketika rempah tidak menjadi komoditas dan Indonesia tidak menjadi salah satu tujuan untuk ada rempah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi mengenai perbedaan antara jalur rempah zaman VOC dengan sekarang, kalau menurut pandangan saya sih sebenarnya tidak ada yang berbeda antara jalur rempah dengan sekarang gitu. Itu pun juga sama yang diterapkan oleh Cina ketika Cina ingin kembali membangun jalur sutranya melalui kebijakan politik luar negeri di saat ini gitu. Namun dalam konteks saya ini kita harus bisa memanfaatkan koleksi atau khasanah arsip yang ada di negara kita di Indonesia ini yang memang disimpan di arsip nasional itu kita manfaatkan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan kepada para generasi mengenai rempah-rempah yang ada di Indonesia ini, bahwasanya rempah-rempah yang ada di Indonesia ini pada era zaman dulu itu mempunyai peran penting sebagai satu komoditas yang cukup bisa ikut berperan serta dalam perkembangan dunia gitu. Yang pertama. Yang kedua, arsip-arsip rempah sendiri pun juga bisa kita manfaatkan, ya tadi salah satunya bisa juga kita jadikan sebagai salah satu potensi dalam bidang pariwisata, itu pun bisa gitu. Kemudian yang terakhir, dengan adanya arsip rempah ini juga kita juga bisa menjadi salah satu alat untuk memperkuat diplomasi, khususnya diplomasi ya mungkin dalam konteks diplomasi budaya mengenai bagaimana bagaimana Indonesia atau Nusantara pada era dahulu itu juga mempunyai peran serta dalam perkembangan dunia. Mungkin seperti itu dulu, moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Sarif. Tadi sudah terjawab Bu ya, positioningnya kekinian. Pak Ahmad lebih banyak singgung tentang peran arsip, lebih dimanfaatkan dan bagaimana dengan jalur pariwisata dan seterusnya. Memang masih banyak yang perlu didiskusikan di sini terkait dengan arsip Bu. Cuma begitu juga ya Pak Ahmad Sarif, kalau kita bahas arsip mungkin butuh satu sesi khusus nih kayaknya. Satu panel khusus nih kalau habis-habis kalau kita bahas soal arsip yang sangat-sangat kita perlukan ketika kita melakukan riset atau pengembangan atau revitalize, menghidupkan kembali jalur ini. Namun karena waktu, jadi kita harus berpindah ke presenter kedua untuk mencoba atau langsung saja menjawab pertanyaan tadi, positioningnya, kekiniannya, bagaimana kondisi Maluku Pinggiran, Pak Rai Mizar Alifian, silakan. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab ya, dan mencoba artikulasikan pertanyaannya.
tentang positioning jalur rempah. Positioning jalur rempah, terutama konteksnya pada Maluku pinggiran, karena gini, jalur rempah itu sudah mengalami pergeseran nilai-nilai, karena persinggungan dengan budaya luar itu juga mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang rempah. Gitu. Misalnya dari banyaknya kekerasan fisik dan kekerasan epistemologis di Maluku pinggiran itu mengubah value atau nilai dalam bagaimana masyarakat Maluku pinggiran ini memandang rempah. Gitu. Misalnya kejadian peristiwa pelayaran Hongi, lalu pembantaian ribuan penduduk Banda pada waktu itu merubah bagaimana cara pandang masyarakat Maluku pinggiran itu melihat rempah gitu. Dulu suku-suku di Maluku pinggiran seperti Tobelo, Sahu, Modole, orang Sawai, terus Buru, Huaulu, Waimale, hingga Kepulauan Aru di timur, untuk melihat rempah sebagai sebagai komoditas dan bagian dari hidupnya itu sudah mulai tergeser ya. Khususnya di wilayah Seram, bagaimana 10.000 pohon cengkeh itu harus di bumi hanguskan, itu juga akan berdampak kepada cara pandang masyarakat Seram kepada pohon cengkeh itu sendiri. Karena ketika masyarakat Seram mencoba untuk menanam pohon cengkeh pasca pembumi hangusan 10.000 pohon cengkeh itu, mereka akan dicap sebagai pemberontak ya oleh VOC dan khususnya partnernya Ternate gitu ya. Dan itu menjadi perlu dilihat ya sebagai jiwa zaman yang telah berubah gitu. Jadi kita tidak bisa melihat kejayaan rempah di masa lalu dan direlevansikan di masa kini itu, karena telah ada perubahan makna gitu. Bahkan bagaimana kita berpikir itu telah dikonstruk oleh pemikiran Barat melalui KITLV dan lain-lain gitu. Jadi melihat jalur rempah itu membutuhkan suatu pisau analisis seperti dekolonialitas dan lain-lain gitu. Jadi kajian genealogi ini perlu untuk dilakukan, dan untuk merespon dan upaya revitalisasi ya yang saya ingin sampaikan itu bukan mereka untuk menyuarakan suaranya sendiri melalui pemulihan hak-hak ulayat dan pendidikan budaya asal gitu. Karena kita nggak selalu ketika kita membicarakan Maluku dengan pemikiran kita saat ini Adores atau para penakluk baru secara tidak langsung. Mungkin seperti itu ya positioningnya. Jadi ada pergeseran nilai, makna, dan lain-lain. Terima kasih Pak Ray Misert. Kalau izin saya tambah meskipun mencuri waktu sebenarnya. Positioning kekinian di Maluku pinggiran yang dimaksud dahulu jaya dengan rempah, apakah sekarang jaya dengan pertambangannya misalnya? Itu tanda tanya cukup besar yang perlu kita bahas Pak Ray Misert, karena isu tambang di Kepulauan Maluku juga semakin keras dan semakin kuat menghantam masyarakat pinggiran yang ada di sana. Namun kita simpan dulu karena masih ada presenter berikut yang harus menjawab pertanyaan, yaitu Pak Sarjianto. Silakan Pak. Ya, baik. Bagaimana kondisi kekinian atau positioningnya di sana? Iya, baik. Yang pertama saya ingin kembali ke yang Tengkawang tadi. Saya kira itu menarik sekali Tengkawang itu, karena itu satu-satunya rempah atau produk hutan yang mirip dengan rempah di Maluku. Saya kira ini perlu penelitian lebih lanjut, dan saya pernah mendengar di sana bahwa ada upaya-upaya ini dikebunkan. Saya kira itu juga menarik, dan itu bagian dari pelestarian itu atau bagian merevitalisasi
potensi lama menjadi produk baru. Dan mungkin saya juga perlu mengingatkan bahwa memang sebenarnya kita itu masih berproduksi rempah-rempah, cuman sayangnya memang kita lebih banyak menjual produk mentah, dan itu tidak berubah dari zaman Belanda dulu sampai sekarang. Dan itu saya kira perlu diubah pola pikir seperti itu. Harus kalau pala ya harus jadi minyak, kalau misalnya tengkawang juga harus jadi minyak, kan jadi dan sebagainya. Dan mengenai konflik tadi, saya kira kuncinya berbagi. Sejak dulu pun kenapa Belanda, Eropa, Cina itu bisa hidup bersama, karena mereka saling memberi, saling membutuhkan. Kerajaan perlu senjata, dikasih. Eropa perlu garu, perlu rempah dari hutan Kalimantan, mereka saling berbagi. Jadi kuncinya berbagi secara proporsional. Ketika salah satu mendominasi terlalu banyak, maka akan timbul pertikaian. Oleh karenanya itu menjadi kunci yang penting ya, berbagi produk, berbagi pengelolaan dan seterusnya. Saya juga perlu menyoroti satu lagi mengenai kondisi istana-istana yang di sana. Beberapa istana misalnya Sanggo itu koleksi banyak, kemudian Tayan tidak begitu banyak, kemudian Sintang juga tidak begitu banyak. Dan ya mungkin masih seperti penampilan museum-museum yang zaman dulu ya, sekarang udah agak berubah ya. Koleksinya tidak menceritakan apa-apa, kita hanya bisa melihat barang, dan saya kira itu juga potensi untuk digarap bareng-bareng bagaimana sebuah meriam bermotif Cina bisa menceritakan bahwa itu bagian dari nilai tukar atau yang dipertukarkan dengan komunitas lokal dan seterusnya. Artinya perlu kajian-kajian lain, misalnya museologi dan seterusnya, ada lingkungan, ya, ahli botani misalnya untuk yang tengkawang tadi untuk mengembangkannya dan seterusnya. Saya kira masih banyak kajian yang diperlukan untuk bersama-sama digarap dan memajukan daerah yang bersangkutan. Dan saya kira menarik, misalnya tambah sedikit saja, di Kapuas saya melihat Kapuas kan ada beberapa titik di pinggiran sungainya itu keraton-keraton, istana-istana, dan itu menarik karena di sana sampai sekarang pun masih ada misalnya namanya perahu yang Ngirawi dari hulu ke hilir, tiap sore datang pulang pergi pagi dan seterusnya, itu membawa sayuran, saya kira itu bisa juga dikembangkan menjadi wisata atau bisa singgah ke istana, karena kemarin nggak pernah singgah ke istana, memang itu perahu, karena memang mereka lebih ke aspek ekonomi, jual beli sembako dan seterusnya. Saya kira itu banyak yang bisa didiskusikan dan bisa dikembangkan di wilayah-wilayah yang sedang kita sama-sama kaji ini. Saya kira itu saja, mungkin biar nggak terlalu panjang karena waktunya mepet. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Sarjianto atas penjelasannya. Berikut yang terakhir Pak Artaki. Ada pertanyaan khusus tadi terkait motif tenun Sasirangan tadi. Sebenarnya tadi Pak Artaki sudah sedikit menyinggung Bu ya, terkait motif, dia belum berani menjelaskan sampai detail. Tapi apakah ada keinginan riset lebih jauh lagi, atau ada motif-motif pembanding, atau mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Artaki terkait pertanyaan mengenai motif ini? Pembandingnya tadi misalnya Ibu kan meneliti batik Jakarta ya, yang muncul ya keseharian kehidupan masyarakat saat ini, konteks kekiniannya seperti apa di situ Pak Artaki, silakan. Ya, baik. Sebenarnya perlu disampaikan ulang lagi ya, di sini saya tidak cuma sendiri, tapi ada teman-teman saya juga yang tertarik begitu mengenai diskusi mengenai wastra ini utamanya gitu. Apa ya, tadi sebenarnya Mas Ray itu kebetulan juga senior saya gitu, dan apa yang sebenarnya ingin saya sampaikan tadi sudah terlebih dahulu disambar oleh Mas Ray ya, yaitu mengenai perubahan nilai dan makna begitu. Apa yang terutama ingin saya teliti lebih lanjut, apakah ada perubahan nilai dan makna begitu dalam memahami wastra ini, bukan cuma hanya sekedar di Banjar tentunya, tapi juga di daerah lain gitu.
karena saya baca di Hikayat Banjar itu sedikit-sedikit gitu bahwasanya wastra ini juga punya semacam apa kalau bahasanya seorang peneliti dari luar itu Kenneth Hall ini semacam sanctionist sacredness gitu, sesuatu yang mungkin kalau bahasa Indonesia yang saya temukan cocok itu suatu hal yang suci gitu, keramat begitu. Ini yang ingin saya lihat lebih lanjut ya, apakah kekeramatannya atau tanda kutip kesuciannya itu juga masih dihargai gitu, dan juga apakah generasi muda gitu tetap memandang ini sebagai sesuatu yang suci, keramat, atau memiliki nilai lebih, bukan hanya sekedar kain begitu. Karena apalagi kita juga terguncang, misalnya ada juga gelombang-gelombang cara pemaknaan tekstil gitu di era modern ini ya. Banyak istilahnya fast fashion dan sebagainya begitu. Ini yang saya takutkan begitu, bahwasanya akan terdapat perubahan nilai dan makna dalam wastra lokal di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Saya juga berharap bisa tadi bertemu dengan Ibu Laila langsung ke sana mengobrol bareng begitu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Artaki. Jadi di forum ini sudah kita pertemukan ya beberapa peneliti yang minatnya atau kelompok risetnya serumpun, sudah saling komen di kolom chat. Ada Ibu Laila juga tadi yang meneliti di Aceh, bisa langsung dikontak aja Pak Artaki. Mumpung di kolom chatnya masih aktif Pak, jadi bisa saling japri-japrian. Menarik sekali Pak Artaki, mungkin bisa pakai pendekatan continuity and change, karena kita juga bisa melihat ya, mana yang berkelanjutan, mana yang bertahan, dan mana yang berubah. Nah, isu-isu kekinian seperti itu sangat menarik Pak Artaki, sehingga kita tidak hanya terjebak dengan nostalgia masa lalu, tapi kita juga bisa melihat bagaimana budaya itu bertransformasi dengan masa kini, bagaimana objek-objek kekinian masuk ke dalam motif dan seterusnya. Nah, karena waktu juga lah, kita sangat strike dengan sesi pertama ini ada 8 orang pembicara. Now we are moving to the other 4 participants or presenters. We invite Mr. atau Bapak Krisnanda, buat persiapannya saya sebut aja nama-namanya, Bapak Krisnanda Theo Primaditya dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian berikut ada Bapak Irawan Santoso Suryo Basuki dari BRIN, Bapak Budiana Setiawan juga dari BRIN, dan yang terakhir ada Ibu Dian Hafid, Ibu atau mohon maaf, Bapak ya, Bapak Dian Hafid Saifullah dan rekan-rekan dari BRIN. Now we are moved to the first presenter in the last session, Bapak Krisnanda Theo Primaditya. Are you there in the virtual meet? Ada Pak Krisnandanya? Oh, kita langsung saja. Now we move to the video presentation from Bapak Krisnanda dengan judul Unseen Road of Nusantara, Spice Road Identity. Okay, good afternoon everybody. Please introduce myself. My name is Krisnanda Theo Primaditya. I'm from Gadjah Mada University, and I will present my article. The title is Unseen Road of Nusantara, Spice Road Identity. But allow me to present my article with bahasa Indonesia. I will share my article now. Mohon izin untuk mempresentasikan bahasa Indonesia dan mohon izin untuk menampilkan slide PowerPoint. Jalur Rempah Nusantara. Untuk pendahuluan, saya menampilkan beberapa latar belakang ya kenapa saya menulis artikel ini. Jadi sebenarnya tulisan ini sedikit membahas analisis aspek fundamental dari terbentuknya hingga dipopulerkannya jalur rempah. Jadi jalur yang kita ketahui sebagai jalur rempah ternyata sudah ada sejak zaman Nirleka. Itu saya membahas beberapa
temuan analisis saya mengenai kecerdasan mendasar dari masyarakat pesisir Nusantara. Tapi perlu digarisbawahi, jadi artikel ini tanpa mengesampingkan sumber-sumber dari pelaut asing, khususnya dari Eropa sekitar abad ke-16 hingga ke-18 dan dari Tiongkok. Jadi dari Tiongkok itu sudah hadir, ada pelaut-pelaut Tiongkok, pedagang-pedagang Arab sebelum pelaut Eropa ini datang. Jadi artikel ini khusus untuk membedah kecerdasan masyarakat Nusantara dalam mengarungi jalur yang tidak terlihat. Nah, ini pembahasannya. Jadi di situ saya menampilkan 4 kecerdasan masyarakat pesisir Nusantara. Yang pertama ada cara membangun suatu alat yang mampu mengambang di atas air, khususnya untuk mencari makanan. Di makanan utama untuk masyarakat pesisir jelas ikan. Di situ masyarakat mereka mulai memodifikasi bahan-bahan alam yang mereka dapatkan di pulau mereka sendiri. Jadi beberapa wilayah pulau itu memiliki pohon yang bisa dirakit jadi modifikasi untuk menyeimbangkan ada jati. Untuk yang kedua adalah mengenal angin. Jadi setelah mereka membuat perahu atau alat yang bisa mengapung, dimodifikasilah alat itu dengan mengenal angin, dengan menambahkannya dengan layar. Dan yang ketiga ada memperhitungkan musimnya. Jadi kecerdasan berikutnya adalah masyarakat pesisir Nusantara ini mengenal, memahami alamnya. Jadi mereka tanpa memiliki kalender yang paten, tapi dapat memperhitungkan musim. Dan yang keempat ada membaca arah bintang dan gumpalan awan. Ini tentu empat kecerdasan ini yang dimiliki masyarakat pesisir yang nantinya akan digunakan atau menciptakan suatu jalur yang tidak terlihat di lautan. Kita tahu lautan itu luas, jalur ini tidak seperti jalur darat yang kelihatan, jalur setapak yang kelihatan, tapi di laut ini sangat kabur, khususnya pandangan orang pedalaman seperti saya, di laut itu hamba, jadi tidak ada jalur yang kelihatan, seperti yang saya tampilkan di judul. Jadi ini jalurnya tidak terlihat, jadi butuh keahlian khusus, kecerdasan khusus untuk dapat melalui. Nah, jadi mobilitas antar pulau di Nusantara ini akhirnya semakin tinggi. Mereka punya kecerdasan dan mulai menjalankan praktek ekonomi dan memunculkan kerajaan-kerajaan laut. Kita kenal Sriwijaya, kita kenal Maluku, ada empat kerajaan di sana, dan masing-masing kerajaan punya raja laut yang semuanya berperan dalam terjalinnya hubungan antar wilayah. Komoditi rempah tentu jelas menjadi didistribusikan ke beberapa wilayah, khususnya pada tahap awal itu ke Semenanjung Malaka. Di Semenanjung Malaka itu sudah menjadi basis perdagangan di Asia Tenggara, antara Asia Tenggara daratan dan Asia Tenggara kepulauan. Dan mungkin teman-teman semua juga sudah paham bahwa di Malaka itu pernah dikuasai Portugis tahun 1511 ya, kalau nggak salah ya, 1511, ketika Portugis memonopoli sentra perdagangan itu untuk kepentingannya. Nah, rempah ini pada awalnya menjadi pertanyaan yang masyarakat Eropa penasaran kok rempah-rempah bisa sampai ke sana, dan akhirnya menyulut munculnya zaman penjelajah. Nah, untuk kesimpulan saya memberikan 3 kesimpulan di sini. Jadi jalur rempah itu sejatinya sudah terbentuk sebelum abad milenium. Jadi sebelum kita dihadirkan sumber-sumber dari Cina, sumber-sumber dari Eropa, itu kita telah
dikjaya di laut. Walaupun belum ada sumber yang jelas mengenai itu, sumber tertulis mengenai itu, tapi kita semua tahu bahwa rempah-rempah ini sudah mencapai Afrika, Mesir tahun 1200-an sebelum Masehi. Jadi produk dari Kepulauan Nusantara ini sudah mengglobal, tapi masyarakat kita keterbatasannya ada di sumber menuliskan sejarah. Rakit, perahu, ujung, hingga kapal diciptakan untuk menyokong aktivitas para penunggang global. Jadi kecerdasan masyarakat Nusantara ini pada perkembangannya merupakan basis kebudayaan kita. Jadi melalui pengakuan dan dipatenkannya sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO, jalur rempah dapat menjadi lampu penerang masa lalu yang saling terjalin. Karena jalur rempah ini merupakan interkoneksi antar wilayah dan dapat menjadi sejarah global yang bisa kita manfaatkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Thank you very much. And goodbye. Thank you, Bapak Krishna Anda dari Universitas Gajah Mada for the presentation about the unseen root, or also we can name it as the intangible heritage in the spice route. Now we are moving to our next presenter, Bapak Irawan Santoso Surya Basuki from Research Center for Society and Humaniora, RIN. Kepada Bapak Irawan, disilakan. Good afternoon, everyone. My name is Irawan. I'm a researcher at the Research Center for Society and Culture, National Research and Innovation Agency. Today, I would like to share my ideas about, of course, spice routes and how they made knowledge being produced and circulated globally. Now, allow me to share my presentation. If we talk about spice routes, it always reminds us of the economic activities, or synonymous to it. It might be true. In the end, spice routes were mostly about economy. However, we usually forget that the end products were not always goods, but also an accumulation of organized information. Matter of facts. Knowledge. It can be about the context of what, where, and by whom spices were produced, and how they can be utilized by consumer as a healthy diet, for example. Or firstly, how we can get them, which path we need to take, where the quest should be ended. I would like to say, in this case, the quest to find spices sparks the production of knowledge and its circulation globally. The period of spice routes, so to speak, I would like to say roughly started in the 1600 until 1800, is an era of exploration. It has by nature and unique characteristic in knowledge production perspective compared to the colonization period, an era where the Europeans had already settled and held power over some territories in the East. The interesting questions to ponder and to be answered now is what and how was knowledge produced, developed, and disseminated in spice route era compared to the colonization period. To answer that, I will take the case of Nusantara, which later became the Dutch East Indies. To answer the question, I will use Basala model as an analysis tool. Basala offers a theoretical framework to explain how modern science spread around the world. He pinpoints that science, or knowledge in general, spread through three stages of diffusion. In the first stage, Europeans established contact with the colonies in the form of trade, conquest, or
or the construction of new settlement. This non-scientific society served as a source of scientific knowledge for European science, collected by them through sea maps and specimens of endemic flora and fauna. The initial stage of explorations for the case of the Dutch East Indies occurred during the VOC period, leading to the second stage. This phase is characterized by increased scientific activity in the colony. Colonial scientists established local institutions, replicating the fields of scientific investigation carried out in Europe. Such institutions and practices depend on European institutions and expertise, and produce what Basala calls an external scientific culture. In the third stage, with the rise of nationalism, colonial science gradually developed into an independent scientific tradition. Colonial scientists were replaced by native people who were trained in science and worked within national boundaries. This new scientific tradition began after Indonesia's independence. The Bogor Botanical Gardens, which are still standing as a well-established scientific institution, are clear evidence of the transition from the second and third stage of Basala. To sum it up, knowledge has been globalized through these three phases. As we all know, spices were traded in Europe in the 14th century, with Venice as a trading center. From Nusantara, spices were sold to the traders from India, who brought them to Malabar and sold them to Arab traders. From here, spices were shipped to Cairo and Alexandria through the Red Sea. Collectors in Venice then took them and sold them to Europeans. With this long trade chain, including shipping costs, spices became an expensive commodity, but they arrived in Europe with not fresh condition. Cartography played a crucial role in the effort to find the Spice Islands. It was proved by Vasco da Gama, a Portuguese explorer, successfully. He managed to anchor 3 of his ships in Calicut, India in 1498. He found a shortcut to get spices. With a relatively short distance, the trip's frequency can be increased and operational costs can be pressed. Geographical information obtained and collected by the Portuguese was tightly guarded. This situation prompted acts of espionage by the Portuguese rivals, such as Alberto Cantino, an Italian who was sent to Lisbon. He paid a Portuguese cartographer to make a copy of a secret map which was then smuggled in. Then we know Linschoten published Itinerario, a book, a product of excellent spying that led the Dutch found the Spices Island. And then we know Vasco Nunes de Balboa sailed across the Central America and became the first European to see the Pacific Ocean. For Castilla, as we know now as Spain, this moment opened the possibility of the New World. The Pacific Ocean at that time was believed as a closed ocean. Those trips did not only get spices and geographical data, but also an abundance of specimens of local herbs, endemic trees, and animals. Those local origins were brought to Europe to be investigated, and the information then being translated so that it can be comprehended universally, and of course displayed them on the cabinet of curiosity. This is maybe an early form of nowadays museum. And later the European built botanic garden in their own countries and colonized lands as a showroom and research center. This is the world map of Diogo Ribeiro that being made in 1592. We can see that both left and right was the Moluccas, the Maluku Island, being drawn by him. During the Spice Route era, local and particular knowledge was exchanged, cross-checked, and translated by Europeans into universal comprehension.
all had been done reciprocally, such as, for example, natural history. During the colonization era, this universally translated knowledge was diffused to local people of colonies. For example, botany and agriculture technology. Quite different from the Spice Road era, in the colonization period, knowledge was produced in more diffusive way, non-colonized inherit its colonial knowledge. So that's why nowadays we are doing an intellectual movement called the decolonized knowledge. In conclusions, I can say that Space Road era is a world-changing period, a tipping point for knowledge production and dissemination, thanks to its more democratic characteristics. In the colonization era, mostly production of knowledge and its circulations had been done in one-way traffic. It was mostly diffusive. However, in both era, knowledge such as cartography, natural history, botany, and applied science was produced just for a common goal, economical benefit. Thank you very much, Bapak Irawan Santoso Suryo Basuki. Now we move to Bapak Budiana Setiawan from National Research and Innovation Agency. The presentation about internalization of the history awareness of the Spice Roads as support for World Cultural Heritage applications to UNESCO. Bapak Budiana Setiawan, kami persilakan. Hello everyone, my name is Budiana Setiawan. I am a researcher of Research Center for Society and Cultural, National Research and Innovation Agency. I will present about my topic, internalization of the history awareness of Spice Road and support for World Cultural Heritage application to UNESCO. So I share my paper. The history of Spice Road in Indonesia is very long. Spice trade activities which estimated have existed since 4,000 years ago. These trade routes were older than the Chinese Silk Road, which only appeared around 206 before Christ. The existence of trade of spice is able to influence political economy. Malaya, Majapahit, Guatalo, Buton, Ternate, Tidore, etc. So, in order to remind the important role of the Spice Road to the Indonesian international community, the Ministry of Education and Culture, through the Directorate General of Culture, will propose the Spice Road as cultural heritage nomination that is recognized by UNESCO. But the problem is, how is formulation of the Spice Road through internalization of education in senior high school or vocational high school? How can the historical narrative on Spice Road be internalized by a student of senior high school or vocational high school? And the third is it necessary to study the history of Spice Roads local in the region to enrich the teaching material of the national Spice Roads? For the teaching of history of Spice Road, we must know about the basic competency in senior high school or vocational high school. For grade 10, there are 8 basic competency of history subject.
but the related of space road just only 5 point between 8 point of basic competition. Start from 3.4 pre-literate society, the entry of Hindu-Buddhist religion and culture into Nusantara, Hindu-Buddhist kingdom in Nusantara, the entry of Islamic religion and culture, Islamic kingdom until Islamic kingdom in Nusantara in 3.8. For the student in grade 11, there's only 3 points that related. Start from 3.1, the process of entry and development of European colonization to Indonesia, until 3.3, political, cultural, social, economic, political impact of the European colonial period. But in grade 12, there is no teaching that related to the space road, because that is start from proclamation of Indonesian Independence Day until era reformation of Indonesian Republic of Indonesia. This is basic comprehension that related to the space road, to the teaching of space road. Start from pre-literate society, that is start the period before 4th century, the entry of religion and culture of Hindu and Buddhist to Nusantara, the period start from 4th to 15th century. There is a religion from India come to Indonesia. That is the existence of the Buddhist kingdom in Nusantara. Many great kingdoms occur in Indonesia. The 3.7, the entry of religion of culture, the period in 13th to 17th century, the entry of Islam. There are many great Islamic kingdom like Samudra Pasai, Aceh, Banten, Islamic Mataram, Gorontalo, Ternate, Tidore, etc. For grade 11, there is the teaching about space road only in the process of entry and development of European colonization to Indonesia, under political, cultural, social, economic, political impact of European colonial period. That period start from 17th to 20th century. The territory of Nusantara was colonized by foreign rulers like Dutch East Indies or Belanda. On the basic competition, we know we know that the local history learning is very important for the student. The internalization of awareness of history of the local history that appointed must have criteria that arouse sense of pride and nationalism for students, like politically, economically, social culture, and archaeological or this criteria. There are several examples of kingdom whose have historical traits that can be used to evoke a sense of pride and nationalism in students. For example, Sriwijaya, Aceh, Mataram, Singosari, Majapahit, Banten, Gorontalo, Buton, Ternate, Tidore ada. There are 3 examples. We have 3 examples. In economically, Banten, Sultanate Banten have many international port like Fabian Port, Karangantu, Banten, and have currency themselves. Banten currency. They have money with their currency.
Sociocultural, there are a few mosques in Banten that is close to Wihara Avalokiteswara. That is so that communities of different religion can live in harmony. There are community welfare because Banten have Tasik Abdi Pond for rice field irrigation. And Banten have many heritage sites and buildings like Banten Grand Mosque, Avalokiteswara Wihara, Abdi Pond, Lake Pond, Abdi Lake Pond, etc. That is the area of Banten, start from Bengkulu, Lampung, and a part of West Java. The second is the Sultanate of Guatalo. Politically, start from there is no data Guatalo established, but in 1605, Sultanate. Economically, Guatalo have many international port like Talu Port, Sumba Port, and they have commodities for trading like rice, ebony, resin, etc. The site and heritage like Fort Sumba Opu, Palace of Tamalate and Bala Lumpua, Fort Rotterdam, etc. This is the area of Guatalo. In part of them, the center is in the south of Sulawesi. The last is history of Sultanate of Ternate and Tidore. Ternate and Tidore is in the past is that it called Moluku Kiraha or Kingdom of Four Mountains. But Ternate and Tidore become a big kingdom. Ternate Tidore in 4th century had become one of the center of international trade in shipping lanes and the space trade in eastern Indonesia. Sociocultural, the arrival of Islam in 14th century, caused the fourth Moluku Kiraha kingdom to turn into sultanate, having a culture of utilizing of spice producing plants like pepper, like clove, eucalyptus, etc. They have many site heritage and building like Palace of Sultan of Ternate, Fort of Kingdom of Ternate, Ternate Mosque, Portuguese Palace and Dutch Heritage Fort, Tidore Palace, etc. This is the area of Tidore and Ternate. Ternate is to the west of in the west, and Tidore in the east of the area. The conclusion of my presentation is there is 11 basic competition. In this, it is start from 3.4 to 3.8 in grade 10 and 3.1 to 3.3 in grade 11. The narrative on national space road has not yet been compiled because the study process is still ongoing. Thus, the internalization of historical awareness of the space road is carried out through learning local history with material about kingdom and port that are contextual to the space road. Learning the history of the space road at local level is needed to enrich the understanding of national space road. In addition, to strengthen internationalization effort, learning the study of space road is accompanied by living history, like carry visit to historical place according to the home area of the student. That is my Thank you so much,
Bapak Thank you for Irawan your Santoso attention. from National Research and Innovation Agency. Now we are moved to our last presenter, Bapak Budiana Setiawan from. Oh, sorry, I'm sorry. We are moving to our last presenter, Bapak Dian Hafid Saifullah from Research Center, National Research and Innovation Agency. Good morning. Ini hilang layar. First, our thanks go to the International Forum on Spice Road for giving our team the opportunity to present on this occasion. We also thanks our honor to meet you all. Our team consists of Mr. Dian, myself, Mr. Buya, and Mrs. Hanum. I will provide an introduction. Mr. Buya will present the objectives and method. Mrs. Hanum will convey the findings and conclusion. Dear audience, in these presentations, we will discuss the development of Jalur Rempah terminology in global scientific publication. Introduction. Since 2017, the Ministry of Education and Culture has developed the Spice Road narrative for the political function of diplomacy during increasing cases of the NATO-Nazi. Studies related to the Spice Road have been widely studied using several different will significantly influence its implementation in scientific publications compared to record built without consistent language. Okay, next, Mr. Buya. Thank you, Mr. Dian. We are very grateful to the final announcement committee who has allowed our team to present a little writing from our talk on the Jalur Rempah. My name is Kuyamin, an associate researcher at the Research Center for Public Policy, National Research and Innovation Agency Indonesia. Let us present the objectives and methods of this research. The objective of the research: how was condition of the Jalur Rempah terminology in international scientific publication reviews to the year 2017. How is the condition of the term Jalur Rempah in international scientific publication following the year 2017? And how much are the Jalur Rempah literacy and funding from the government of Indonesia to support the proposal to UNESCO? This research is categorized qualitative research. The Spice Road, which will be published until August 2022. The search for publication is carried out on titles, abstracts, and keyword. The database search was carried out using 4 phrases: Spice Road, Spice Trail, and Spice Path. Thank you. And then Mrs. Hanum. Thank you, Mr. Dian and Mr. Buya. I'm Mrs. Hanum Asgar, researcher from the Center for Public Policy, National Research and Innovation Agency. And second, I would like to present about the findings. And prior to 2017, the term Jalur Spice has different linguistic columns. The first is Spice Road in 1993, and the second is Spice Trail in 2000, and the third Spice Path, and the fourth Spice Road
in 2004. From 1993 to 2016, there were 18 articles contained about the spacecraft. There are 13 articles, and then spacecraft only one article, and then spacecraft there are 2 articles after 2017. Between 2000 and 22, there are 12 articles with the same spacecraft that contain information about spacecraft. There are 11 articles, and then spacecraft there is no article. Spacecraft also no article, and spacecraft only one article. So only 2 out of these articles were written corresponding with Indonesian article. As a product of the spacecraft proposal to UNESCO, one of these articles is to increase the trajectory along the spacecraft. There is only one article that specifically mentions spacecraft trajectory. Indonesia's proposal to UNESCO, clearly there is a spacecraft trajectory article regarding the PRI being financed by Spanish foreign debt. Next, for conclusion, also the conclusion. Question no longer generate returns, and as a form of spacecraft literacy, the Indonesian government is first surrounding its proposal to UNESCO addressing the spacecraft has not been prominent in international publication. That's all about our paper. Thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Dian Hafid Saifullah, Ibu Zulfia Hanum, dan Pak Bunyamin ya dari National Research and Innovation Agency atas presentasinya. Now we are only have 15 minutes left for the question and answer, and also for all participants. If you have any questions, please use the raise hand facility or just write in the chat column or in the floor. You can raise your hand and directly give your question. Jadi Bapak Ibu, kita punya 15 menit untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Kami persilahkan jika ada yang mau ditanyakan terkait 4 presenter terakhir tadi, langsung gunakan raise hand di dalam Zoom Meet atau diketik di kolom chat, atau yang dalam ruangan ini bisa mengangkat tangan dan kami persilahkan. Nampaknya sudah ada, yang bertanya malah publikasi ya. Di kolom chat sudah ada yang bertanya nih Bu, caranya bagaimana cara mengakses publikasinya. Kan ke bagian paper ya, bagian panitianya. Baik, kita masih berada di sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, ada 4 presentasi yang berhubungan dengan the intangible atau sesuatu yang tidak terlihat dari Spice Road itu sendiri. Kemudian ada globalisasi dan pengetahuan yang sangat mendunia tentang Spice Road, sangat berkaitan juga dengan presentasi Pak Budiana tentang history awareness. Dan yang terakhir ada terminologi penggunaan kata jalur rempah di riset atau scientific publications. Silakan Ibu lagi. Mau nggak Bu? Nggak apa-apa. Boleh banget Bu. Boleh Bu. Boleh. Kalau Ibu nggak bertanya, saya mau bertanya sebenarnya. Silakan Bu. Terima kasih.
Jadi gimana ya? Ini udah eh, apa, bukan kritik, bukan apapun ya maksudnya. Jadi saya ngeliat ke sini ini makin di sini makin lebih jelas what is this spice route gitu ya. Jadi tadi ada kata yang saya benar-benar garis bawahi, dan itu juga saya setuju dengan pendapat dari Mas Krisnanda ya dari UGM tentang jalur rempah yang tidak terlihat sampai menjadi populer. Tentang rempah itu sendiri. Jadi kata yang kecerdasan yang mendasar dari masyarakat pesisir. Dan saya sangat setuju itu karena kebanyakan yang saya lihat itu, saya amati, saya baca juga dari beberapa buku itu masyarakat pesisir itu entah kenapa ya nggak ngerti dari seluruh di Google gitu ya. Kalau misalnya kita lihat batik di masyarakat pesisir juga. Kita lihat lagi di Bali, itu yang ini juga di masyarakat pesisir, dan itu saya sangat setuju dengan masyarakat pesisir Indonesia itu lebih tergugah lah gitu ya. Kita juga boleh memberikan spesifikasi bahwa daerah ini cerdas, daerah ini juga nggak boleh begitu kan. Jadi saya lebih menyetujui bahwa memang kecerdasan itu dibangun dari alam juga gitu. Dan mengenai rempah yang makin ke sini, yang kedua ya. Jadi saya melihat kalau kita bicara rempah, itu yang kita lihat abstraknya atau realnya gitu, produknya gitu. Kalau misalnya kita lihat kembali ke masa lalu, jalur rempah. Jadi saya pernah, mungkin juga ada teman-teman yang di sini, Mas Irawan, Mas Budiawan, terus yang lain-lain yang mungkin pernah bersama kita mengenai jejak peradaban ya, yang diinikan oleh kita sendiri, oleh Indonesia, oleh Vietnam, oleh beberapa negara di ASEAN ya, terkait dengan Sister City, banyak kebersamaan. Nah, salah satunya adalah jalur rempah. Nah, kembali ke sana, saya melihat itu dream ya, ke belakang gitu ya. Pada masa lalu itu berapa tadi ya? Saya dengar 2000 tahun ya, 4000 tahun ya, 4000 tahun ya. Itu Indonesia udah berjaya gitu pada zaman Majapahit. Bagaimana kita mengukurnya? Masih blank gitu ya. Kita mesti juga perlu data-data yang luar biasa gitu, yang betul-betul yang kita bisa. Nah, kalau itu masih abstrak gitu ya. Kalau kita mau ngelihat salah satunya masa lalunya di jalur rempah yang disebut-sebut di Maluku, atau yang seringlah disebut oleh kita, bahkan pernah dibilang bahwa sampai sekarang tuh orang Belanda tuh kaya gitu karena punya rempah gitu. Jadi ya nggak kelihatan karena mereka kekayaannya tuh dari rempah luar biasa gitu. Zaman dulunya ya. Nah, justru yang kita mau lihat sekarang real ya, produknya gitu. Kalau dulu di Jaya dulu masa lalunya Jayanya seperti apa, dan kekinian itu saya kembali lagi bilang kekinian kita tuh kita mengukur dari kelompok komunitas mana gitu. Apakah kita mau ngukurnya dari, kita nggak bicara anak kecil ya, bukan nggak bicara generasi yang paling muda gitu, tapi kita bicara yang usianya remaja gitu. Justru saya melihat banyak di sekitar kita sekarang ini, justru rempah kita tuh nggak terjangkau mereka deh. Mereka tuh lebih kenal yang namanya bumbu-bumbu pizza, bumbu-bumbu jadi fast food. Jadi yang ingin saya lihat itu gambaran kekinian kita tuh, masyarakat kita tuh seperti apa gitu. Apakah memang potret itu ada apa enggak gitu? Apakah nyata atau tidak gitu? Apakah ini cuma ngomongan di media-media bahwa anak-anak muda sekarang justru lebih suka rempah-rempah dari luar? Apa sih yang buat pizza itu? Ada daun apa sih namanya? Lupa saya.
Jadi itu udah di kemasan-kemasan gitu, anak saya juga ikut beli. Terus ada, mungkin juga ibu-ibu di sini juga pakai ya. Hah? Oh, nggak kedengeran ya sana. Tapi suara saya cukup keras kok. Jadi ada bumbu-bumbu yang bumbu-bumbu lain yang dari luar tuh lebih dahsyat gitu loh. Jadi saya justru pengen lihat nih, salah satunya adalah kunyit gitu, gimana gitu. Itu bagian dari rempah. Cengkeh sekarang gimana gitu. Memang sih dalam dalam era digital sekarang memang banyak. Tapi just campaign gitu. Itu hanya sebuah publik gitu, publisitas gitu. Apakah realnya di masyarakat kita tuh seperti apa? Jadi itu yang saya ingin tahu gitu ya. Jadi memang di sini memang kita majemuk gitu ya. Saya juga nggak bisa memaksa apakah nanti ada. Saya pengen lihat juga watching terus ini pantau sampai 4 hari kalau bisa, karena kebetulan saya backgroundnya adalah memang tata boga ya, jadi saya emang concern gitu. Dan saya juga kemarin ikut untuk gastronomi saya ikut gastronomi di UNWTO, ikut ininya apa namanya tuh monitoring juga mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi dengan gastronomi Indonesia gitu ya, karena sebenarnya orang-orang di luar sana, UNWTO sendiri World Tourism Organization sendiri sudah juga mengangkat gitu masalah-masalah termasuk juga kearifan lokal. Ini kan yang maksudnya Spice Road ini mengangkat kearifan lokal ke ranah global gitu. Kenapa saya ikut ini terus? Karena salah satu yang saya pelajari juga, yang saya baca, Jepang itu dia budayanya ya super cultural country in the world now gitu. Kenapa? Dia masuk dari makanan juga. Bumbu-bumbu Jepang juga udah masuk di kita. That's kira-kira. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Ibu. Mungkin kalau saya mau tambah sedikit, Ibu kan pengen lihat sesuatu yang nyata ya, gastronomi tata boga. Kalau Ibu main ke Ternate dan Tidore Ibu, di sana ada kopi rempah yang nyata, dicampur langsung dengan cengkeh, kayu manis dan daun pala. Di Tidore disebut kopi dabe, di Ternate disebut kopi niro. Nah mungkin keindonesiaan kita yang belum terlalu total dalam hal publikasi nilai yang dimiliki, karena biasanya menjual orang dari cenderung merasa cukup dengan apa yang dia punya. Makanya contoh kasus Ternate Tidore tadi jadi provinsi paling bahagia di Indonesia, hat-trick 3 tahun berturut-turut. Mungkin dari para presenter ada yang mau menanggapi pertanyaan menarik tadi yang kami catat. Yang pertama langsung ditujukan ke Ira. Bagaimana? Kenapa kok masyarakat pesisir itu kecerdasannya gimana? Gitu ya. Menggugah ya, menggugah. Karena alam atau karena gimana? Gimana Pak Krisnanda? Sekaligus bisa komoditi semata, atau jangan-jangan dia sesuatu yang abstrak yang kita obrolkan terus. Yang intangible tadi Pak. Silakan Pak Irawan. Sorry, Pak Krisnanda, mohon maaf. Pak Krisnanda masih ada di Zoom? Mungkin sinyalnya terlalu cerdas jadi keluar sendiri. Belum bergabung sama kita ya Pak Krisnanda, atau 3 presenter lainnya ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Ibu tadi? Akan ada 2. Yang pertama terkait kecerdasan masyarakat pesisir, yang kedua terkait jalur rempah sebagai sebuah komoditi kekiniannya yang nyatanya seperti apa, atau jangan-jangan dia hanya sesuatu yang abstrak yang butuh kita perkuat datanya, hidupkan kembali data-data pendukungnya. Silakan Pak Irawan atau Pak Budiana atau Pak Dian Hafiz Saifullah dengan timnya, Ibu Zulfiah, Pak Zulfiah atau Ibu Alfisya, Pak Bunyamin, silakan mau menanggapi secara langsung pertanyaan kedua tadi. Boleh saya sebentar Pak menanggapi sedikit.
yang juga tadi dikomentari oleh Bu Lilis ya di kolom chat. Jadi saya melihat bahwa jalur rempah ini yang sering dilihat kan bentuk yang produknya itu, goods-nya itu ya bentuk yang fisiknya begitu ya, tapi pada kenyataannya bahwa pertukaran itu entah dalam bentuk perdagangan segala rempah yang seperti yang rempah kita tahu gitu, tapi ada beberapa lagi komoditi yang lain. Nah, yang mungkin jarang untuk historiografi di Indonesia sendiri gitu tentang bagaimana pengetahuan itu diproduksi ketika itu gitu. Kenapa jalur rempah ini menjadi menarik? Karena ini kan terjadi sebelum establishment-nya kolonialisme gitu ya, kolonialisme Belanda di sini gitu. Jadi saya melihat bahwa si pertukaran ini sebetulnya dilakukan dengan mutual respect begitu ya. Jadi pertukaran informasi, jadi si orang-orang Eropa itu entah itu pedagang segala macam, ya selain membeli barang, dia menanyakan informasi tentang barang itu gitu ya. Ini seperti apa, kegunaannya untuk apa, bisa dipakai untuk apa aja gitu. Terus mereka observe, oh ternyata ada beberapa herbs yang bisa dipakai nih ternyata untuk diimplementasikan dengan apa yang biasa dipraktikkan di Eropa sana gitu ya. Nah, kemudian mereka membawa balik spesimen itu diteliti, kemudian kalau kita boleh pinjam, ada yang namanya sosiologi namanya Thomas Kuhn, dia bilang bahwa pengetahuan itu ada paradigmanya sendiri. Nah, paradigma informasi itu kemudian dilekatkan, ditranslasikan begitu ke dalam paradigma yang kita kenal sekarang sebagai pengetahuan modern gitu ya. Jadi bisa dipahami oleh orang banyak secara universal, tidak hanya di lokalitas tertentu saja. Nah, itu tuh berkat jalur rempah ini gitu loh. Nah, ketika misalnya si pengetahuan dibawa kembali tuh itu kemudian didiskusikan atau di apa ya, kalau saya sih mengatakan dipaksakan untuk diajarkan di tanah kolonial gitu, jadi sehingga sifatnya di satu arah begitu. Jadi saya melihat bahwa betul apa yang dikatakan oleh Ibu Lilis, bahwa komoditinya itu tidak hanya sebatas rempahnya saja, tapi ada komoditas-komoditas lain yang boleh dikatakan intangible atau hal-hal lain yang terjadi gitu. Jadi itu satu hal yang kompleks, tidak hanya ya kita mengglorifikasi spice-nya saja, tapi juga kita harus lihat secara menyeluruh begitu ya, pertukaran pengetahuannya juga, kemudian interaksi seperti mereka menghasilkan kultur yang seperti apa. Lebih seperti itu Pak Maulana. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ada penanya kedua yang raise hand, Pak Lukas Watimena. Disilakan. Ya, siap. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Bapak Ibu sekalian waktu Indonesia. Bagian saya mohon izin. Jadi apa yang Bapak Ibu peserta, saya menyimak dengan begitu baik. Jadi memang sebenarnya jalur rempah ini kan hanya satu pertanyaan, artinya begini, jalur rempah ini sebenarnya mau didukung tidak oleh kita sebagai masyarakat manusia Indonesia di sisi kebijakan politik. Pulau Jawa, Pulau Sumatera,